Hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos ke babak semifinal sepak bola putra SEA Games 2025. Pasukan Indra Syafri akan memastikan lolos atau tidak pada duel lawan Myanmar, Jumat 12 Desember malam waktu Indonesia Barat. Peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal kembali terbuka. Kemenangan Vietnam dengan skor 2-0 atas Malaysia jadi kabar baik untuk Rafael Struijk dan kolega. Hasil itu turut membukakan Garuda Muda lolos ke semifinal. Andai laga Vietnam dan Malaysia berakhir dengan skor imbang, maka peluang Indonesia lolos ke semifinal dipastikan tertutup. Sebab, dengan poin maksimal 3, Indonesia tidak bisa mengejar kedua negara yang punya 4 poin. Kini, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal lewat jalur runner-up terbaik terbuka lebar. Bahkan, Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri. Apa syarat Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025? Indonesia dipastikan gagal lolos ke babak semifinal lewat jalur juara grup. Sebab, juara grup C dipastikan jadi milik Filipina yang punya 6 poin. Sementara, dengan satu laga sisa, poin maksimal Indonesia adalah 3. Jika ingin lolos ke semifinal, Indonesia tak boleh hanya sekadar menang saat bersua Myanmar pada hari Jumat 12 Desember malam waktu Indonesia Barat. Indonesia harus menang dengan selisih minimal 3 gol. Jika skenario itu terjadi, Indonesia akan punya 3 poin dan selisih gol J2. Nilai itu cukup untuk melewati torehan Malaysia dan Indonesia akan menjadi runner-up terbaik. Malaysia menjadi runner-up grup B dengan 3 poin. Peluang mereka untuk melaju ke semifinal belum tertutup. Malaysia masih bisa lolos lewat jalur runner-up terbaik, bersaing dengan tim dari grup A dan C. Saat ini, tim yang menjadi runner-up grup C adalah Indonesia. Anak asuh Indra Syafri itu berada di posisi kedua dengan 0 poin dan selisih gol -1. Timnas Indonesia U22 menghadapi laga penentuan saat berjumpa Myanmar U22 pada pertandingan pamungkas fase grup SEA Games 2025. Situasi yang berkembang di klasemen membuat kemenangan menjadi harga mutlak. Apapun hasil duel Malaysia U22 kontra Vietnam U22, jalan terbaik bagi Garuda Muda hanya satu, menang. Pertandingan akan digelar di Stadion 700 TH Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Jumat, 12 Desember 2025. Duel ini menjadi kesempatan terakhir bagi skuad Indra Syafri untuk menentukan nasib sendiri. Namun, tekanan yang hadir tidak bisa dihindari karena peluang lolos semifinal masih bergantung pada hasil partai lain. Meski demikian, kewajiban untuk meraih kemenangan tetap harus dijalankan. Pengamat sepak bola nasional, Alexander Saununu, menilai kemenangan bukan sekadar syarat matematis. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia U22 wajib menumbangkan Myanmar demi menjaga martabat sepak bola Indonesia. Alexander Saununu menilai posisi Indonesia memang sulit. Ia mengatakan bahwa situasi menggantungkan nasib pada pertandingan lain bukan hal baru di sepak bola. Namun, menurutnya, Garuda Muda tetap harus menang. Timnas Indonesia U22 harus mengalahkan Myanmar untuk menjaga martabat sepak bola Indonesia, ujarnya. Jika Malaysia dan Vietnam saling mengalahkan, Ivar Jenner dan kawan-kawan harus mengejar selisih gol besar. Situasi ini membuat kemenangan tipis tidak cukup. Namun, gol-gol tambahan hanya mungkin hadir jika Indonesia mampu tampil lebih agresif. Target gol cukup banyak. Jika ingin menang, timnas Indonesia U22 harus tampil lebih garang. Kita jangan unggul persentase ball possession, tapi justru jumlah gol minim, kata Alexander Saununu. Ex-gelandang Pelita Jaya itu menekankan pentingnya intensitas lini tengah. Ia menilai Indonesia butuh progresivitas lebih tinggi untuk membuka ruang. Menurutnya, penekanan permainan tidak bisa hanya mengandalkan penguasaan bola. Kualitas serangan harus menjadi prioritas utama. Salah satu perhatian utama Alexander adalah peran Ivar Jenner. Ia menyarankan sang gelandang didorong bermain lebih dekat ke area pertahanan lawan. Tujuannya agar suplai bola terhadap para penyerang semakin optimal. Dengan kelebihan pada passing dan ketenangan bermain, seharusnya Ivar Jenner berani main di depan karena dia punya visi bermain bagus, ucapnya. Akan tetapi, Alexander mengingatkan bahwa Ivar tidak boleh bekerja sendirian. Ia menekankan pentingnya dukungan gelandang pekerja di sektor tengah. Sebagus apapun Ivar Jenner, dia tak bisa bermain sendirian. Ivar Jenner punya akurasi passing bagus, terutama umpan terobosannya. Cara ini bisa membuat serangan timnas Indonesia lebih variatif, jelasnya. Meski Ivar didorong lebih ofensif,
Alexander yakin pertahanan Indonesia tetap solid. Ia menilai struktur lini belakang cukup stabil sehingga tidak perlu khawatir jika Ivar naik lebih tinggi. Area bermain Ivar Jenner harus separuh hingga sepertiga permainan lawan. Saya kira lini belakang kita cukup solid menghadapi serangan Myanmar U22, tuturnya. Dengan tekanan besar dan syarat yang tidak mudah, Timnas Indonesia U22 harus tampil tanpa kompromi. Kemenangan bukan hanya soal peluang lolos semifinal. Ini juga menjadi ajang pembuktian karakter skuad muda Indonesia di level regional. Zijlstra dipercaya sejak menit pertama saat menghadapi Filipina. Skema itu mengulang strategi Indra Syafri dalam 2 uji coba sebelumnya melawan Mali. Namun, kontribusinya belum optimal karena pergerakannya lebih pasif di awal laga. Ia kerap menunggu suplai dari sisi sayap, tetapi ritme yang sedikit lambat membuatnya belum mampu merusak konsentrasi pertahanan lawan. Peluang terbaik datang dari crossing Rafael Struijk, tapi sundulannya masih belum menemui sasaran. Walau demikian, kualitas Zijlstra tetap dibutuhkan. Ia memiliki keunggulan postur yang dapat menjadi ancaman nyata bagi gawang Myanmar. Ia pernah menunjukkan kemampuan itu ketika menjebol gawang Mali dalam uji coba bulan lalu. Kini, potensi tersebut diharapkan kembali muncul pada laga penentuan. Zijlstra pun menutup pesannya dengan ajakan optimistis. Indonesia memiliki masa depan yang cerah, jadi mari kita terus maju dan saling mendukung. Kita akan terus berjuang hingga kita mencapai sesuatu yang hebat bersama, jelasnya. Kalimat itu menjadi penegas bahwa perjuangan Garuda Muda belum selesai. Timnas Indonesia U22 membutuhkan kemenangan besar atas Myanmar untuk menjaga peluang di jalur runner-up terbaik. Tim asuhan Indra Syafri juga harus berharap pertandingan Malaysia kontra Vietnam tidak berakhir imbang. Namun, kondisi ini belum membuat skuad kehilangan keyakinan. Zijlstra memahami tekanan yang sedang dirasakan tim. Ia mengakui bahwa sepak bola kerap menghadirkan situasi yang tidak adil. Sepak bola memang bisa tidak adil, tapi begitulah adanya. Ketika semuanya berjalan baik, semua orang adalah temanmu. Tetapi ketika keadaan menjadi sulit, yang terdengar hanyalah hal-hal negatif, katanya. Meski demikian, pemain berdarah Belanda ini tetap percaya Indonesia memiliki potensi besar. Ia menilai hasil negatif di laga pertama bukan akhir dari segalanya. Saya mengerti kekecewaan ketika kami kalah, tetapi teruslah mendukung negaramu, bahkan di masa-masa sulit, karena hari-hari yang lebih baik akan datang, ujarnya. Timnas Indonesia U22 membuka perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil yang tidak ideal. Kekalahan 0-1 dari Filipina membuat langkah menuju semifinal menjadi jauh lebih rumit. Timnas Indonesia U22 kini berada dalam posisi terjepit untuk menjaga asa melaju ke 4 besar. Filipina U22 sudah mengamankan tiket semifinal dari grup C berkat 2 kemenangan beruntun. Kondisi itu membuat Garuda Muda harus bersiap menjalani skenario yang lebih menantang. Akan tetapi, Mauro Zijlstra memberikan nada optimistis kepada publik. Penyerang berusia 21 tahun tersebut menilai kekalahan kemarin menjadi pelajaran berharga. Ia juga mengajak supporter tetap percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat.